24 bulan 5 tahun 2026 kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang baik. Terima kasih juga kami boleh berkesempatan memperingati hari pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini. Terima kasih juga Roh Kudus yang Kau telah menuntun, mengajar, menginsapkan kami tentang siapa kami sebelum mengenal Tuhan Yesus. Siapa kami, identitas kami yang baru di dalam Kristus. Bapa, terima kasih, berkati kami seluruhnya sepanjang minggu ini, baik kami yang mendengar channel ini, baik kami yang nanti akan mengulanginya pada jam-jam berikutnya. Sehingga dengan demikian Bapa, kami boleh terus mengucap syukur bagaimana Engkau begitu baik kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, tema kita pada pagi ini adalah Roh Kudus memberdayakan. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa takut menghadapi hidup ini? Kita takut gagal, takut akan masa depan kita, takut tidak sanggup menghadapi tekanan hidup yang begitu berat akhir-akhir ini. Kadang bahkan sebagai orang percaya, kita bisa merasa lemah dan kehilangan keberanian, kehilangan harapan. Menariknya, saudara, setelah kebangkitannya, Yesus pertama kali datang bukan kepada murid-murid yang sedang kuat. Ia datang kepada murid-murid yang sedang ketakutan. Mereka mengunci pintu. Mereka bersembunyi, saudara. Murid-murid loh, mereka bingung tentang masa depan mereka. Namun justru kepada orang-orang seperti itulah Yesus datang membawa damai dan memberikan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu hari sudah malam dan pintu-pintu tempat murid-murid berkumpul telah terkunci karena mereka takut. Ketakutan membuat murid-murid menutup diri mereka. Tahukah saudara dan Bapak Ibu sekalian, dan seringkali kita juga demikian, bukan? Ketika kita terluka, kita menutup hati. Ketika gagal, kita kehilangan keberanian. Ketika keadaan hidup berat, kita mulai merasa Tuhan jauh. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus sanggup masuk bahkan ke ruangan yang tertutup. Tidak ada pintu yang terlalu tertutup bagi Kristus. Tidak ada hati yang terlalu rusak bagi Tuhan, saudara. Dan ketika Yesus datang, hal pertama yang ia katakan bukan teguran. Ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai yang diberikan Yesus bukan sekedar perasaan tenang sementara, saudara. Damai Kristus lahir dari kemenangannya atas dosa dan maut. Karena itu, sekalipun dunia berubah, Tuhan tetap memegang hidup kita. Saudara, kadang kita berpikir, Tuhan baru bisa memakai saya kalau saya sudah kuat. Tetapi Alkitab menunjukkan hal yang berbeda. Murid-murid dipakai Tuhan bukan karena mereka hebat, melainkan karena Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Lalu Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Bekas luka itu masih ada, saudara. Dan ini mengajarkan sesuatu yang sangat indah. Tuhan dapat memakai luka hidup kita, saudara dan saya, menjadi satu kesaksian hidup. Mungkin hari ini kita pernah gagal, kita pernah kecewa, kita pernah terluka, jatuh dalam dosa, kehilangan arah. Tetapi Roh Kudus sanggup memulihkan hidup yang hancur.
Roh Kudus tidak hanya sekedar menghibur, Roh Kudus juga memberdayakan saudara dan saya. Karena itu Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya apa saudaraku? Hidup orang percaya tidak berhenti pada menerima berkat saja. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di tengah masyarakat. Dan kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memberi hidup baru, memberi keberanian baru, dan memberi kekuatan baru. Tanpa Roh Kudus, iman menjadi dingin, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, orang biasa bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini mungkin hati kita sedang seperti ruangan yang terkunci, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh luka. Tetapi Kristus yang bangkit masih datang menghampiri saudara dan saya, dan Ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan Ia masih memberikan Roh Kudus untuk menguatkan, untuk memulihkan, dan untuk memberdayakan hidup kita. Karena Roh Kudus tidak diberikan kepada orang-orang yang sempurna. Roh Kudus justru diberikan kepada orang lemah yang mau dipakai Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kiranya Tuhan menolong kita hidup dalam kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah di hari pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus selalu menemani kami, menginsapkan kami, memberikan arah kepada kami untuk boleh hidup bersama dengan firman-Mu, boleh melaksanakan firman-Mu. Bapa, terima kasih, berkati kami di sepanjang minggu ini. Biarlah seluruhnya menjadi kesaksian hidup bagi kami bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Petra Grace Ministry, berdiri di atas batu karang, hidup oleh kasih karunia. Amin.